Jadi nomor 1 ada vektor A 2,-1, lalu ada vektor B 4,-2, lalu ada vektor C min 1,3. Ditanya panjang vektor D sama dengan vektor A ditambah 3 vektor B dikurang 2 vektor C sama dengan, di sini bisa lihat 2 min 1 ditambah 3 dikali, kenapa dikali? Karena ada kurungnya, dikali 4 min 2 dikurang 2 dikali min 1 sama 3 sama dengan 2 min 1 ditambah 12 min 6 dikurang min 2,6. Hasilnya 2 ditambah 12 tambah 2 min 1 min 6 hasilnya 16 min 13. Lalu yang ditanya panjang vektor D. Panjang vektor D akar 16 kuadrat ditambah min 13 kuadrat sama dengan 256 ditambah 199 sama dengan akar 425. Diketahui titik A sama dengan 2,4,3, lalu ada titik B 6,7,3, lalu ada titik C 4,1,3. Ditanya nilai AB dikali AC sama dengan, kita pakai rumus A, kita nyari AB-nya dulu, pakai rumus B min A. Jadi 6,7,3 dikurang 2,4,3 sama dengan 4,3,0. Lalu kita cari AC-nya sama dengan C min A sama dengan 4,1,3 dikurang 2,4,3 sama dengan 2,3,6. Kita masukkan ke pertanyaan, AB dikali AC sama dengan 4,3,0 dikali 2,3,6 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 3 dikali min 3 ditambah 0 kali min 6 sama dengan 8 ditambah min 9 tambah 0 hasilnya min 1 yaitu B. Diketahui tan A sama dengan 4/3. 0 derajat kurang dari A kurang dari 90. Ditanya nilai cos A, cos 3A min cos A sama dengan, pakai rumus min 2 sin buka kurung 3A plus A per 2 tutup kurung dikali sin buka kurung 3A min A per 2 tutup kurung sama dengan min 2 sin A dikali sin A sama dengan min 2 buka kurung sin buka kurung A tambah A tutup kurung sin A sama dengan min 2 buka kurung sin A cos A ditambah cos A kali sin A tutup kurung sin A sama dengan min 4 sin kuadrat A kali cos A sama dengan min 4 buka kurung 4/5 tutup kurung kuadrat dikali 3/5 sama dengan min 4 dikali 16 kali 3 per 25 kali 5 sama dengan 192 per 125 yaitu A. Di sini dari sin A sama dengan Y per Z, dari sini dicari dulu Z-nya itu berapa, setelah dihitung hasilnya 5, jadi masukkan ke sini sama halnya dengan ini, cos A sama dengan X per Z itu 35. Jawabannya A. Perhatikan gambar tersebut. Suatu lingkaran yang berpusat di titik 2,5 dan menyinggung sumbu X. Tentukan persamaan lingkaran. Pusatnya ada di 2,5, menyinggung sumbu X yang sama dengan R sama dengan 5. Caranya persamaan lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 2 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 10Y tambah 4 sama dengan 0 yaitu A. Ditambah Y kuadrat tambah 2AX tambah 2BY tambah C sama dengan 0. Lalu titik asal serta titik 1,3 dan titik 5,5. Persamaan titik tersebut adalah, pertama, kita pakai yang 0,0, 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2A kali 0 ditambah 2B kali 0 tambah C sama dengan 0. C-nya sama dengan 0. Lalu 1,3, 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2A kali 1 ditambah 2B kali 3 sama dengan 0. 2A tambah 6B tambah 10 sama dengan 0. Lalu 5,5, 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 2A kali 5 tambah 2B kali min 5 sama dengan 0. 10A sama 10A min 10B tambah 50 sama dengan 0. Lalu kita eliminasi A-nya pakai persamaan yang pertama.
2A tambah 6B tambah 10 sama dengan 0. Lalu 10A minus 10B tambah 50 sama dengan 0. Yang ini kita kali 5, jadi hasilnya 10A tambah 30B tambah 50 sama dengan 0. Yang bawahnya tetap. Lalu kita kurang, sisa 40B sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Lalu ada 2A tambah 6 kali 0 tambah 10 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan min 5. Kita masukkan ke persamaan tadi sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dan 10x sama dengan 0 yaitu B. Disinggung suatu lingkaran x min 2 kuadrat ditambah y tambah 6 kuadrat sama dengan 25. Jika titik singgungnya sama dengan 5,2, caranya adalah persamaan lingkaran x min 2 kuadrat tambah y tambah 6 kuadrat sama dengan 25, A sama dengan 2, B sama dengan min 6, lalu R sama dengan 5. Titik singgungnya 5, min 2 sama dengan x1, y1. Lalu persamaan kita masukkan ke persamaan garis singgungnya. x1 min A dikali x min A tambah y1 min B, lalu y min B sama dengan R kuadrat. 5 min 2, x min 2 ditambah min 2 tambah 6, y tambah 6 sama dengan 25. 3 kali x min 2 tambah 4 kali y tambah 6 sama dengan 25. 3x min 6 tambah 4y tambah 24 sama dengan 25. 3x tambah 4y tambah 18 sama dengan 25. 25 sama 18 pindah ruas, jadi 3x tambah 4y sama dengan 7 yaitu C. Nomor 7, diketahui suku banyak Px sama dengan x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 plus 4x pangkat 2 min 3x min 2 dan Qx sama dengan x pangkat 3 plus x plus 2, maka hasil Px min Qx adalah Px sama dengan x pangkat 5 plus 2x, 2x pangkat 4 plus 4x pangkat 2, Qx sama dengan Q pangkat 3 plus x plus 2. Kita mengurangi setiap koefisien Qx dari Px. Koefisien x pangkat 5 dari Px sama dengan 1. X pangkat 4 dari Px 2. X pangkat 3 dari Px 0 sama dengan 0. X pangkat 2 dari Px sama dengan 4. X dari Px sama dengan min 3. Koefisien konstan dari Px sama dengan min 2. Kita kurangkan koefisien tersebut. Koefisien x pangkat 5 sama dengan 1 min 0 sama dengan 1. X pangkat 4 sama dengan 2 min 0 sama dengan 2. X pangkat 3 sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1. X pangkat 2 sama dengan 4 min 0 sama dengan 4. X min 3 min 1 sama dengan min 4. Koefisien konstan min 2 plus min 4. Koefisien x pangkat 3 dari Qx sama dengan 1. X dari Qx sama dengan 1. Koefisien konstan dari Qx sama dengan 2. Jawaban yang benar adalah Px min Qx sama dengan Q pangkat 5 plus 2 x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 4x min 4. Nomor 8. Jika fx sama dengan 5 pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 7x pangkat 3 plus x min 2 dibagi oleh x pangkat 2 min 2x plus 3, tentukan hasil bagi dan sisa berturut-turut adalah. Jadi hasil yang saya dapat dari sini jawabannya D, min 36x plus 22. Diketahui suku banyak Px sama dengan 2x pangkat 4 sama dengan 2x pangkat 4 plus
2ax pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 5x plus b. Jika px dibagi x min 1 sisa 11 dan dibagi x plus 1 sisa min 1, maka nilai 2 plus b adalah px sama dengan ax kali hx plus sx 2x pangkat 4 plus ax di pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 5x plus b sama dengan x min 1 kali hx plus 11. 2 1 pangkat 4 plus a 1 pangkat 3 min 3 1 1 pangkat 2 plus s 1 plus b sama dengan 11. 2 plus a min 3 plus 5 plus b sama dengan 11. A plus b sama dengan 11 kurang 4 sama dengan jawabannya 7. 2 min 1 pangkat 4 plus a min 1 pangkat 3 min 3 min 1 pangkat 2 plus 5 min 1 plus b sama dengan min 1. A min 2 min a min 3 min 5 plus b sama dengan min 1. Min a plus b sama dengan min 1 plus b. Min a plus b sama dengan 5. Ini kita eliminasikan. A plus b sama dengan 7. Min a plus b sama dengan 5. Dikurang 2a 7 kurang 5 min 2. Karena ini dikurang. A plus 1. Disubstitusi a plus b sama dengan 7. 1 plus b sama dengan 7, b sama dengan 7 min 1, jawabannya 6. Dan hasil dari semua ini adalah jawabannya E. 2a plus b sama dengan 2, 1 plus b sama dengan 8. Nomor 10, sebuah pabrik sepatu membuat kardus sepatu dari bahan karton yang akan digunakan untuk mengemas produk buatannya. Kemasan tersebut berbentuk kotak dan mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi dalam sentimeter berturut-turut. 5x, 2x plus 6, 3x plus 9. Jika volume kardus yang diinginkan adalah 81.000 cm ketiga, berapa ukuran dari kardus tersebut? P sama dengan 5x, L sama dengan 2x plus 6, T sama dengan 3x plus 9, V sama dengan P titik L, P kali L kali T. 5x 2x plus 6, 3x plus 9 sama dengan 81.000. 5x 2, 3x plus 3, x plus 3 sama dengan 81.000. 30x, x plus 3, x plus 3 sama dengan 81.000. X plus 3, x plus 3 sama dengan 27.000. X sama dengan 12. Jadi P sama dengan 5x sama dengan 60. L sama dengan 2x plus 6 sama dengan 30. C sama dengan 3x plus 9 sama dengan 45.
Jadi jawabannya A. Nomor 11. Nilai limit X 0 2 sin pangkat 2 2x per 3x pangkat 2. Limit X 0 3 per 2 kali limit sin 2x per x kali limit x 0 sin 2x per x sama dengan 2 per 3 kali 2 per 1 kali 2 per 1 sama dengan 8 per 3. Ini jawabannya 8 per 3. 12. Tentukan nilai A dan B dari limit X min 2. A min 2 cos X plus 2 per X pangkat 2 plus 4X plus B sama dengan 1. Jawabannya 1. Karena ini A 1 sama dengan 1 min 2, jawabannya min 1. B 3. B sama dengan 3 sama dengan 3 kurang 4, jawabannya min 1. Jadi di sini min 1 per min 1 sama dengan 1. Jawabannya A. Selanjutnya kita akan membahas nomor 13, yaitu nilai limit menuju tak hingga akar 9x kuadrat min 6x plus 5 min 3x plus 2. Pertama kita akarin dulu 3x plus 2 nya. Jadi diakarin 2. Hasilnya yaitu 9x kuadrat min 12x plus 4. Lalu kita tulis kembali soalnya. Jadi 9x pangkat 2 min 6x plus 5 dikurang 9x pangkat 2 min 12x plus 4. Karena di sini depannya sama, jadi kita pakai rumus B min I per 2 akar A, dimana di sini B nya itu min 6, terus dikurang I nya itu min 12 per 2 akar A nya 9. Jadi min 6 min sama min ketemu jadi plus 12 per 2 akar 9. Hasilnya yaitu 6 per 6 sama dengan 1. Jadi kita lanjut ke soal nomor 14, yaitu limit menuju tak hingga x min cos x per x. Jadi kita tulis dulu x per x, lalu tulis min cos x per x lagi. Jadi x nya dibagi 2. Habis itu sama dengan 1 min cos x per x sama dengan 1 cos x berarti 0 min 0 sama dengan hasil 1. Kita lanjut ke soal nomor 15, yaitu kita mencari turunan dari fx sama dengan cos 3x. Kita turunkan dulu cosnya. Turunan dari cos yaitu min sin 3x nya turunin lagi, lalu dikali dengan turunan dari 3x yaitu 3, lalu dikali jadi min 3
sin 3x. Udah. Selanjutnya kita akan membahas nomor 16, yaitu di nomor 16 ini kita mencari fx sama dengan cos 3x buka kurung 2x pangkat 2 min 1 tutup kurung. Kita nyari turunannya. Yang pertama itu 3 dikali cos pangkat 3 min 1, terus ini turunin lagi 2x pangkat 2 min 1 dikali lagi min sin buka kurung 2x pangkat 2 min 1 tutup kurung dikali 4 sama dengan min 12x dikali cos kuadrat buka kurung 2x pangkat 2 kurang 1 tutup kurung dikali sin 2x pangkat 2 min 1, yaitu jawabannya adalah E. Di sini kita akan membahas soal nomor 17, yaitu diketahui grafik fungsi Y sama dengan sin 2x plus 30 derajat akan naik pada interval. Kita tulis dulu Y sama dengan sin 2x plus 20 derajat, kita turunkan jadi 2 cos 2x plus 20 derajat. Di sini Y aksen lebih besar dari 0, yaitu 2 cos 2x plus 20 derajat lebih besar dari 0, yaitu cos 2x plus 20 derajat lebih besar dari 0. Di sini ada 90, hasilnya dari 90 derajat min 90 derajat ditambah K kali 360 lebih kecil dari 2x plus 20 derajat lebih kecil dari 90 plus 300 K 360 derajat. Di sini 20 derajatnya kita bagi ke masing-masing derajat yang ada di sini. Jadi hasilnya yaitu min 110 derajat ditambah K titik 360 derajat lebih kecil dari 2x lebih kecil dari 70 derajat ditambah 360 derajat. Step kedua yaitu di sini kita coba masukin K-nya. Pertama, min 55 derajat ditambah K titik 180 derajat lebih kecil dari 35 derajat tambah K titik 180 derajat. Ini 55 dan 35 nya tuh ininya dibagi 2 ya guys. Terus kita coba masukkan yang K sama dengan 0, yaitu min 55 derajat ditambah K nya dijadiin 0 180 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 35 ditambah 0 kali 180 derajat. Hasilnya yaitu min 55 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 35 derajat. Yang kedua, kita masukkan K sama dengan 1, yaitu min 55 derajat ditambah 180 derajat karena dikali 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 35 tambah 180 derajat. Lalu kita dapat hasilnya 135 lebih kecil dari X lebih kecil dari 215. Kita masukin ke intervalnya. Di sini batasnya tuh kalau ikutin dari pilihan lebih paling kecilnya adalah 0 derajat dan paling besarnya adalah 180 derajat yang akan kita jadikan batasan. Sini dimasukin min 55 derajat ke kiri karena lebih besar, dia paling ujung kiri. 35 derajat kita masukin sini. 135 derajat masukin sini. 215 derajat masukin sini, maka diperoleh hasilnya yaitu 0 kuadrat lebih kecil dari X lebih kecil dari 35 derajat atau 135 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 180. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Itu pertanyaannya, suatu gelombang merambat dengan persamaan Y sama dengan 3 sin buka kurung 2 pi T dikurang pi X. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Kecepatan gelombang pada saat T sama dengan 2 detik adalah, pertama kita tulis dulu Y sama dengan 3 sin dikali 2 pi T per pi X. Di aksinya yaitu 3 sin dijadiin cos, terus 2 pi T min pi X dikali lagi turunan dari ini yaitu min pi. Jadi
sama dengan 2, yaitu jaraknya X sama dengan 2 meter. Y aksennya yaitu min 3 pi cos dikali 2pi dikali 2 min 2pi. Terus diturunin lagi yaitu min 3pi cos 2pi dikali 2 sehingga 4pi dikurang 2pi. Terus min 3pi cos 4pi dikurang 2pi jadinya 2pi. Min 3pi cos 2pi itu 360 dan 360 cos 360 itu 1, jadinya min 3pi dikali 1. Jadi min 3 dikali 22 pi itu 22/7. Jadi min 3 dikali 22/7 yaitu 9,42 meter per second. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reval ingin menjelaskan tentang MTK ekonomi, MTK. Nah, saya akan menjelaskan soal nomor 19 sampai 24. Nah, untuk soal nomor 19 itu soalnya diketahui distribusi peluang variabel acak di grid X berikut. Nilai K yang memenuhi adalah, nah kan itu K-nya ada 4. Nah, jadi kita tulis aja nih. Di sini ada F1, F2, F3 sampai F4. Nah, F1-nya tuh kita tulis lagi yang tadi 1/5, K/15, pokoknya ditulis semua. Nah, terus kita tinggal samain penyebutnya. Soalnya kan penyebutnya di sini tuh semuanya 15 nih. Nah, di sini kita tinggal dikali 3 doang, 3 kali 5 jadi 15. Nah, terus juga kita kali 3 jadi 3/15. Terus dibawa ke bawahin aja. 3 tambah 4K. Ini 4K dari tambah K tambah 2K tambah K. Ini ditambah semua. 3-nya kan gak ada punya variabel, jadi tinggal ditaruh. Terus 3 tambah 4K sama dengan 1. 3 tambah 4K per 15 sama dengan 1. Dikebawahin 4K sama dengan 15 kurang 3. 15 ini kurang ini. Di ini aja diperanin. Terus diturunin lagi. K sama dengan 12/4. Terus sama dengan 3. Ini hasilnya untuk nomor 19, 3 ya. Nah, untuk soal selanjutnya itu nomor 20. Soal nomor 20 itu peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan buah dadu. Nah, kan jumlahnya angka 7, berarti hasil berapa yang semuanya itu angka 7. Misalnya 1 tambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4 nih. Jadi semua kita tulis saja. Ini semua kita tulis. Nah, kan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, terus ini tinggal dikebawahin. Ini tinggal di jumlah angka sehingga dadu 7 sama dengan 36 kurang 6 sama dengan 30. Nah, terus tinggal masukin semua. 6/36, 30/36 pangkat 2, 2 faktor 1 faktor, 2 faktor per 1 faktor, buka kurung 3 kurang 1 faktor, tutup kurung, buka kurung 1/6, tutup kurung pangkat 1, terus ini 5/6 pangkat 2. Ini pokoknya semuanya kita turunin semua. Nah, tinggal dihasilin semuanya. Jadi 3 kali 2 faktor, 1 faktor kali 2 faktor, terus 1/6 faktor, 25/36. Ini 2-nya kita coret, jadi hasilnya 3. Nah, 3 ini kita kali, jadi 3 kali 25/216. Nah, 3-nya ini bisa kita coret sama 216, jadi hasilnya 25/72. Nah, 216 ini hasilnya dari mana? Hasilnya dari 36 kali 6. 36 kali 6 hasilnya 216, 1 kali 25 hasilnya 25. Jadi gitu untuk soal nomor 20. Nah, untuk soal nomor 21, sebuah koin dilempar 5 kali, peluang mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali. Nah, tinggal kita tulis saja tadi kan dilempar 5 kali berarti 5 faktor. Nah, itunya sisi gambar tepat berarti peluang suksesnya itu 3. Tinggal 5 faktor, 5 kurang 3, terus 5 kurang 3 faktor kali 3 faktor, buka kurung 1/2 pangkat 3, tutup kurung, buka kurung 1/2, 5 kurang 3. Nah, 5 faktor 5 ini 5 faktor, ini kebawahin keturunin 5 faktor, 2 faktor kurang 2 faktor, terus 1/2 pangkat 3, 1/2 pangkat 2. Nah, tinggal kita jumlahin 5 kali 4 kali 3
faktor per 2 kali 1 kali 3 faktor 1 per 8 1 per 4 sama dengan 10. Sama dengan 10 1 per 8 1 per 4. Ininya tinggal kita kali 10 kali 1 kali 1 hasilnya 10. Ini hasilnya 10 nih. Nah tinggal terus 8 kali 4 hasilnya 32. Jadi hasilnya tuh 10 per 32. Jawabannya E untuk nomor 21. Nah untuk soal nomor 22, soal nomor 22 itu sebuah perusahaan membuat barang dengan peluang barang yang diproduksi rusak adalah 0,05. Jika hasil produksinya adalah 100.000 barang, maka jumlah barang yang produksi diperkirakan rusak adalah, ini gampang, tinggal kita kali aja. Rumusnya tuh FH buka kurung A sama dengan N kali P buka kurung A tutup kurung. Nah tadi kan itunya kan barangnya 1000 nih, barangnya 1000. Nah itu si peluang rusaknya ya, produksi peluang rusak itu 0,5. Jadi tinggal kita kali aja 1000 kali 5 1000 kali 0,5 bagi 100, hasilnya 50 barang yang rusaknya. Berarti jawabannya D untuk jawaban nomor 22. Nah untuk nomor 23 itu soalnya titik potong grafik fungsi logaritma fx sama dengan 5 log 2 x minus 7 dengan sumbu x adalah. Nah ini untuk soal nomor 23 ini sebenarnya saya kurang yakin karena saya tidak dapat jawabannya. Cuman saya coba-coba ya tetap tidak dapat soalnya Pak. Nah, jadi hasilnya tuh 5 log 2 x minus 7 sama dengan 3 log 1. 2x minus 7, ini 2x minus 7 sama dengan 1. 2x minus 4, ini si 14 ini kita dapat dari 2 dikali gitu. Nah terus 2x sama dengan 5 ini 15. Jadi hasilnya tuh x sama dengan 15 per 2. Pokoknya x sama dengan 15 per 2,0. Gak ada di jawabannya Pak. Nah untuk nomor 24 ini panjang lumayan. Di sini saya menghabiskan buku saya. Nomor 24 itu jawabannya himpunan penyelesaian dari 3 cos tambah 4 sin x sama dengan 2,5 adalah 3 cos tambah 4 sin x. A nya sama dengan 3, B nya sama dengan 4, 3,4 berada di kuadran 1. Nah terus kita masukin K sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4. Terus akar 9 tambah 16, ini 4 kuadrat juga ya. Akar 3 kuadrat itu 9, akar 4 kuadrat itu 16. Jadi 9 tambah 16 25, akar 25 itu 5. Nah terus kita tan P sama dengan tan 53 derajat. 3 cos tambah A sin X sama dengan 2,5. K cos buka kurung X kurang P sama dengan 2,5. Ini masukin aja semuanya. 5 cos X sama dengan 53 derajat. Ini P nya tuh ini derajat ini, si tan ini. Nah ini 5 cosnya tadi turunin. Ini tinggal kita jumlahin semua, jumlahin. Nah hasilnya tuh dapat dari X minus 53 derajat sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat, atau X kurang 53 derajat sama dengan minus 60 derajat tambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 113 tambah K 360 derajat sama dengan X sama dengan minus 70 derajat tambah K 360 derajat. Kita coba dulu di 0 karena batasnya itu 360 derajat. Kita udah dapet ya di sini. X-nya tuh 353 derajat. Nah, ini X yang kedua kan. Ini X yang pertama nih, 113 derajat. Jadi hasilnya tuh 113 sama 353 derajat. Jawabannya A, Pak. Ya, terima kasih. Saya memakai baju koko, maaf ya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 25, yaitu limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos 2X per 2X dikali sin 2X. Karena pada rumus dasar tidak ada cos dibagi sin, maka cosnya harus kita rubah kembali menjadi sin. Yang berarti kita akan mendapat hasil limit X mendekati 0, 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 2 sin kuadrat X per
2x dikali sin 2x. Itu kita buka aja kurungannya, berarti min dikali 1 tuh jadi 1 dikurang 1 min dikali min 2 sin kuadrat x, hasilnya ditambah 2 sin kuadrat x per 2x sin 2x. 1 dikurang 1 habis, maka ini sin 2x kita pecah aja menjadi jadinya 2 sin x dikali sin x per 2x per sin 2x. Kita dapat, karena kita dapatnya kita bisa menggunakan rumus dasar, maka kita ambil nilai dari depannya aja, yang berarti kita bakal 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2. 2 dikali setengah tuh 1 habis, jadi sisanya 1 per 2, yang berarti hasilnya 1 per 2. Oke, selanjutnya adalah nomor 26. Persamaan garis singgung yang memenuhi Y sama dengan tan X di titik Pi per 4,1 adalah, oke, pertama-tama untuk mencari garis singgung adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Untuk mencari nilai M sendiri, M itu merupakan dari turunan dari Y, yang berarti M sama dengan tan X. Turunan dari tan X sendiri adalah M sama dengan sekan kuadrat X. Dari sini kita bisa masukkan nilai dari X, yaitu Pi dibagi 4. Berarti M sama dengan sekan Pi per 4. Nilai Pi sendiri itu 180, berarti 180 dibagi 4 adalah 45. Berarti M sama dengan sekan 45. Nilai dari sekan 45 sendiri adalah akar 2, yang berarti akar 2 pangkatin 2, yang berarti M bernilai 2. Dapat nilai M, kita baru bisa melanjutkan rumus yang ada di atas. Y dikurang Y1 sama dengan 1 sama dengan M nya sama dengan 2 dalam huruf X dikurang X1 adalah Pi per 4. Yang sini kita tulis ulang aja, Y minus 1 sama dengan 2 dikali X itu 2X, 2 dikali Pi per 4 itu 2Pi per 4. Lalu untuk menyelesaikannya selanjutnya, min 1-nya kita pindah ruaskan, yang berarti Y sama dengan 2X dikurang 2Pi per 4 ditambah 1. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 27. Sebuah drama adu penalti di lapangan hijau terjadi. Peluang Ronaldo menggagalkan satu tendangan adalah 2/3. Peluang Ronaldo menggagalkan 3 dari 5 tendangan penalti adalah, oke, pertama kita mencari nilai dari P aksen. P aksen itu sama aja sisa dari 2/3 untuk menjadi 1. Yang berarti P aksen sama dengan 1/3. Lalu P nya adalah 2/3. N nya jumlah percobaannya adalah 5 kali. Dan X adalah peluang dia menggagalkan penalti. Lalu rumus. Oke, yang pertama-tama kita mencari hasil dari kombinasinya dulu, yaitu kombinasi 53 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial.
3 faktorial dibagi 3 faktorial habis, 4 dibagi 2 faktorial 2, yang berarti sisanya 5 dikali 2 sama dengan 10. Setelah mendapat hasilnya, kita bisa kembali lagi ke dalam rumus, yaitu 10 dikali 2 pangkat 3 itu 8, 3 per 3 pangkat 3 itu 27, dikali lagi 5 dikurang 3 itu 2, 1 pangkat 2 itu 1, 3 pangkat 2 itu 9. 10 kali 8 80 kali 1 80, 27 kali 9 adalah 243. Maka hasil akhirnya adalah 80 per 243. Oke, selanjutnya adalah nomor 28, yaitu perhatikan grafik fungsi eksponen di bawah ini. Kita lihat ya. Lalu pertanyaannya adalah persamaan grafik fungsi yang sesuai adalah, oke, yang pertama-tama adalah diketahuinya adalah koordinatnya adalah 0,2, 1,4 dan 2,10. Jadi untuk mencari grafik fungsi itu rumus yang biasa digunakan adalah Y sama dengan konstanta dikali A pangkat X ditambah C. Jadi untuk C-nya sendiri bisa dilihat dari grafik itu yang pada dasar awalnya tuh berawal dari nilai angka 1. Jadi kita bisa menuliskan asimtot dasar datarnya itu 1. Lalu kembali lagi kita akan mencari nilai dari K sendiri. Kita menggunakan koordinat 0,2, yang berarti Y sama dengan K dikali A pangkat X ditambah 1. Y nya sama dengan 2, berarti 2 sama dengan K dikali A pangkat 0 tambah 1. Karena A pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi K dikali 1 itu habis lah ya. Jadi sisa jadi 2 sama dengan K ditambah 1. Yang 1 pindah ruas ke 2, jadi 2 dikurang 1 sama dengan K, yang berarti K sama dengan 1. Lanjut ke selanjutnya kita mencari nilai dari A nya sendiri. Yang untuk cari nilai A sendiri kita menggunakan koordinat kedua, yaitu 1,4, yang berarti 4 sama dengan 1 dikali A pangkat 1 ditambah 1, yang berarti 4 dikali A ditambah 1, satunya pindah ruas menjadi 4 dikurang 1 sama dengan A, terus hasilnya A sama dengan 3. Oke, dari situ kita bisa mendapatkan hasilnya, berarti Y sama dengan K nya itu 1 dikali 3 pangkat X ditambah C nya itu asimtot datarnya itu 1, yang berarti Y sama dengan 3 pangkat X ditambah 1. Lalu pada nomor 29, inilah X yang memenuhi persamaan 3 log dalam kurung 3X per 1 sama dengan 3 log 25 adalah, oke, jadi kita langsung cari nilai X nya. 3 log dalam kurung 3X ditambah 1 sama dengan 3 log 25. Karena kita mencari X terus depannya sama-sama depan lognya itu sama, berarti kita coret aja supaya lebih gampang. Jadi sisanya 3X tambah 1 sama dengan 25. Terus satunya kita pindah ruaskan, yang menjadi hasilnya 3X 25 dikurang 1, yang hasilnya sama dengan 24. Terus 3 nya kita pindahin lagi, yang berarti X sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. X sama dengan 3. Oke, ini adalah soal terakhir, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan cos x ditambah 5 dengan 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Kurva fungsi akan naik pada interval
Oke, untuk mencari bagaimana itu, karena itu adalah turunannya 2 kali. Berarti turunan pertama dari cos X plus 5 adalah min sin X. Lalu turunan kedua berarti minus cos X. Nah, untuk mencari itu ini fx 2 kali turun kurang lebih dari 0. Karena fx itu sama minus cos X, berarti kita efeknya itu ubah jadi minus cos X lebih dari 0. Jadi dia tuh akan naik pada interval yang nilai cosnya itu bersifat negatif, yang berarti itu dia ada di kuadran 2 dan kuadran 3, yang berarti kurva fungsi tersebut akan naik pada 90 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat.